Halo teman-teman, balik lagi di channel Kak Taufik Lutfia. Jadi pada hari ini Kak Taufik Lutfia bakal bahas materi mengenai gerak dasar. Oke, apa sih itu kayu gerak dasar gitu kan? Gerak dasar menurut kalian itu kan pasti ya gerakan yang kita lakukan di keseharian kita gitu, kayak berlari, memukul, melempar, mendorong, menarik dan lain sebagainya. Oke, benar kok, benar emang kayak gitu. Cuma di sini Kak Taufik Lutfia bakal jelasin lebih jelasnya lagi tuh kayak gimana. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan tonton sampai habis ya videonya. Check this out. Oke, kita langsung bahas saja dari pengertian gerak dasar itu sendiri. Pengertian gerak dasar. Oke, jadi gerak dasar menurut Harrow adalah pola gerak inheren yang membentuk dasar-dasar keterampilan gerak yang kompleks. Gerak dasar sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada gerak dasar lokomotor. Yang kedua, ada gerak dasar non-lokomotor. Dan yang terakhir, ada gerak dasar manipulatif. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada gerak dasar lokomotor. Seperti pada gambar di sini. Gerak dasar lokomotor adalah gerak yang di dalamnya terdapat perpindahan tempat. Jadi dari tempat yang satu berpindah ke tempat yang lainnya. Contohnya itu seperti apa sih Kak Ayu? Oke, di sini contohnya itu pada saat kita berjalan ataupun kita berlari dan lain sebagainya, karena kan itu berpindah tempat. Jadi itu termasuk ke dalam gerak dasar lokomotor. Contoh gampangnya aja nih, kayak gambar di sini. Di sini ada orang bermain bola basket. Jadi pada saat orang bermain bola basket itu, mereka berebut bola basket tersebut, mendribel dan berlari-larian ke sana kemari. Itu yang dinamakan dengan gerak lokomotor. Karena apa teman-teman? Karena dia melakukan perpindahan dari yang awalnya jauh nih dari ring basket, dia berlari, mendribel bola, kemudian masuk ke ringnya. Nah, itu dia melakukan perpindahan tempat sehingga dia disebut dengan gerak dasar lokomotor. Kemudian next, Kak Ayu bakal bahas gerak dasar non-lokomotor. Jadi, gerak dasar non-lokomotor adalah gerak dasar yang tidak ada perpindahan tempat di situ, atau dia tuh masih tetap ada di porosnya dan diminimalkan perpindahan geraknya. Oke, jadi karena dia perpindahan geraknya minimal dan dia tetap ada pada porosnya atau sedikit mengalami perpindahan tempat. Ya, contohnya pada saat anak main bandulan, tahu nggak guys? Bandulan itu apa? Kalau di tempat saya tuh namanya bandulan, karena orang Jawa lah ya. Kalau di tempat kalian namanya apa sih? Komen di bawah ya. Nah, karena dia tuh mengayun kan, dia itu ya main ayunan lah, ayunan. Nah, anak kecil tersebut kan mengayun, kemudian menarik lagi, mengayun temennya, menarik lagi. Pada saat dia mengayun, apakah dia berpindah tempat? Tentu saja tidak kan, hanya tangannya saja mengayun kan. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak dasar non lokomotor, karena porosnya tetap nih, dia nggak bergerak nih, cuma tangannya dorong menarik, mendorong menarik. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak dasar non lokomotor. Paham sampai sini? Oke, kita langsung next ke berikutnya, ada gerak dasar manipulatif. Apa sih gerak dasar manipulatif itu? Menurut kalian yang pertama kalian denger nih kata manipulatif itu apa sih? Jadi gerak dasar manipulatif adalah gerak yang di dalamnya itu melibatkan suatu objek. Jadi gerak dasar manipulatif itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada reseptif, atau dia itu menerima rangsangan, menerima suatu benda gitu. Yang kedua ada gerak dasar propulsif, dia itu memberikan effort, gaya pada suatu benda sehingga benda tersebut itu bisa berpindah tempat, seperti itu. Kita bahas yang pertama dulu, ada gerak dasar manipulatif yang reseptif. Oke, gerak dasar manipulatif yang reseptif adalah contohnya itu seperti menangkap bola, menghentikan bola, dan lain sebagainya. Contoh gampangnya itu pada saat anak-anak melakukan suatu permainan, ya, permainan itu seperti permainan bola basket tadi, ada sepak bola juga. Dia kan ada pada saat menghentikan bola nih. Nah, saat dia menghentikan bola itu,
dia melakukan gerak dasar manipulatif reseptif karena dia menghentikan. Bukannya seperti itu? Nah, terus ada apa nih? Kasti ya, kasti. Kalian pasti familiar banget lah sama kasti. Pada saat anak-anak itu menangkap kastinya, nah, itu dinamakan dengan gerak dasar manipulatif yang reseptif karena dia menerima suatu benda. Lagi pada saat anak main bekelan nih, bekel. Ada pada saat dia melempar bekel, twing ke atas gitu kan. Terus dia menerima bekel. Nah, pada saat dia menerima bekel itu namanya gerak dasar manipulatif apa? Reseptif. Pinter banget nih. Terus next ada gerak dasar manipulatif yang propulsif. Jadi gerak dasar manipulatif yang propulsif itu gerakan di mana dia memberikan gaya atau effort kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Contohnya ya pada saat melakukan kasti tadi ada melempar. Pada saat kita melempar ke atas, kita memberikan suatu gaya pada kasti itu sehingga bisa terlempar ke atas. Nah, itu yang dinamakan gerak dasar manipulatif propulsif. Kemudian ada pada saat dia itu memukul tuh pakai pukulan kasti set gitu. Dia itu melakukan suatu gerakan gerak dasar manipulatif propulsif karena dia memberikan gaya pada kasti tersebut, memukul kasti tersebut set gitu kan. Kayak yang ada pada gambar di samping nih. Tuh. Ada anak-anak yang sedang memukul bola kasti, bermain, riang gembira, seperti itu. Oke, sampai di sini aja. Sudah bisa dipahami kan?